Ada pepatah Jawa yang berkata, napuk nyilih tangan, yang diartikan dengan memukul dengan meminjam tangan orang lain. Atau berpura-pura seakan kita tidak salah. Padahal bukan kita yang melakukannya. Nah enggak, tenang. Kita nggak bakal ngebahas Raja Jawa. Itu beda. Dan terlalu banyak yang harus dibahas. Tapi peribahasa tadi sangat cocok untuk menggambarkan film yang belum lama ini rilis. Judulnya Marmalade. Film perampokan dengan plot twist di dalam plot twist. Tentang bagaimana seorang tukang pos yang lugu dan culun hidupnya harus terjebak dalam lingkaran kriminal yang membuatnya harus dikirim ke penjara. Pergi ke Swiss beli lumpia, plot twistnya ada di akhir ya. Jadi begini ceritanya. Narapidana pemula ini bernama Baron. Ia baru saja diringkus polisi karena terlibat dalam sebuah perampokan bank. Baron masih merasa kalau dirinya hanya dijebak, dan bukanlah dia dalang utamanya. Ia juga tak siap kalau hidupnya harus berakhir di balik jeruji besi seperti ini. Di dalam penjara, ia harus satu sel bersama pria garang bernama Otis. Ia ditahan dengan pasal pencurian mobil, pengerusakan properti, membuat keributan, dan juga kabur dari penjara berkali-kali. Mendengar alasan terakhir, Baron mulai tertarik berbicara dengan Otis. Ia meminta bantuan Otis untuk membantunya kabur dari tempat ini. Ia harus bertemu kekasih hatinya maksimal besok setengah 4 sore. Baron bahkan menawarkan uang sebesar 39 miliar rupiah untuk Otis jika ia mau membantunya. Tentu saja Otis langsung melek matanya mendengar nominal itu. Tapi Otis memberi syarat. Ceritakan semua hal tentang perampokanmu dan alasan di belakang itu. Jadi aku bisa memberitahumu cara untuk kabur. Lalu Baron pun mulai bercerita. Sebelum ini, Baron hanyalah bekerja sebagai tukang pos yang sangat suka bersosialisasi dengan orang lain di kota kecil ini di pinggiran Inggris. Sembari menjalankan pekerjaannya, Baron juga sangat senang melihat dan melirik bagaimana keseharian orang-orang di sana. Hingga akhirnya pada suatu hari, ia mengirim sebuah surat kepada seorang nenek-nenek. Ia terlihat sangat senang menerima surat itu. Karena isi dari surat itu adalah undangan pernikahan cucu pertamanya bulan depan. Saking senangnya, ia juga memberikan sebuah rajutan dengan tulisan, "Selagi ada kehidupan, disitulah ada harapan." Tapi sayangnya pekerjaan itu tak berlangsung lama. Baron harus dipecat oleh bosnya. Dengan alasan rambutnya yang panjang, berantakan, dan lebih mirip seperti seorang gelandangan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Baru saja ia dipecat, ia tiba-tiba menerima sebuah surat dari perusahaan farmasi yang memberitahukan bahwa obat langganan Baron harganya naik 30%. Enggak, obat itu bukan untuk Baron. Obat itu ia berikan untuk ibunya, yang biasa dia panggil dengan nama Mama Eda. Mama Eda biasa mengkonsumsi obat itu dengan sebuah jajanan dengan merek Moon Pies. Mama Eda ini tahun lalu divonis sakit parah dan tak lagi bisa bangkit dari tempat tidur. Dan satu-satunya obat yang bisa mengurangi rasa sakit dari Mama Eda adalah Pleonexia. Walau harganya terus naik, mau tak mau Baron harus terus dipaksa untuk beli obat itu demi kesembuhan ibunya. Mencari loker di kota kecil ini sama sulitnya dengan mencari kerja di Konoha. Baron sudah berjalan ke sana kemari, tapi ia tak menemukan satupun tempat yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Baron mulai putus asa dan berharap hidupnya dapat segera berakhir saja. Tapi sepertinya Tuhan memiliki rencana lain untuk Baron. Sebuah mobil biru tiba-tiba datang, dengan wanita menawan berambut merah yang mengendarainya. Wanita ini bukan berasal dari kota ini. Ia bertanya apakah ada hiburan yang bisa ia dapatkan di kota ini. Tapi Baron hanya bilang di sini hanya ada jogging track dengan satu buaya di danaunya. Ada tambang kosong yang ditinggalkan begitu saja, satu toko es krim, kantor pos yang bosnya tak suka kurirnya berambut panjang dan berantakan, satu lampu merah, dan para warga-warga yang ramah. Dan iya, itu aja hiburan di kota ini. Tapi bagi Baron, kota ini adalah rumahnya. Wanita ini lalu tertarik dengan cara Baron menceritakan kotanya. Ia lalu memperkenalkan dirinya pada Baron. Namanya Marmalade. Baron hanya terus memandangi wanita itu, bahkan hingga ia tak berkedip sama sekali. Marmalade segera menyadarkannya dan meminta Baron untuk mengajaknya berkeliling seluruh kota.
Perjalanan mengelilingi kota akhirnya berakhir di tambang kosong. Marmalade mulai lebih banyak menceritakan masa lalunya dulu. Dari kehidupannya yang serba bebas, ia yang ditinggal pergi ibunya dan memilih untuk menikah lagi. Kemudian ia juga bercerita tentang mantannya di Bug Bay yang pemalas. Kebebasan hidup Marmalade tentu berbanding terbalik dengan Baron, yang sehari-harinya harus tetap berada di kota ini. Bekerja, makan, merawat ibunya, tidur, dan tidak ada kegiatan yang lain. Marmalade hari itu juga meminta izin untuk tinggal di rumah Baron untuk sementara waktu, yang sudah pasti tidak akan ditolak oleh Baron. Dan sejak saat itu juga keduanya terus bersama dan tak terpisahkan sama sekali. Baron lalu membawa Marmalade pulang. Kemudian ia memperkenalkan wanita itu pada ibunya. Walau suaranya nyaring, tingkah lakunya berlebihan dan tidak sopan, itu tak menjadi masalah sama sekali untuk Baron. Baron juga segera mengantar Marmalade ke kamarnya. Jadi Marmalade akan tidur di kamarnya, sementara Baron akan tidur di depan TV. Jangan mikir aneh-aneh kalian. Keesokan harinya, Marmalade yang sedang santai nonton TV dikejutkan oleh Baron yang baru saja pulang membeli obat untuk ibunya. Selain bawa obat untuk Mama Eda, Baron juga membawakan setangkai bunga yang sengaja ia berikan pada Marmalade. Bau bunga yang wangi dan enak itu sayangnya tak bisa dirasakan oleh Marmalade. Ia mengidap penyakit anosmia sejak lahir, atau Marmalade tak bisa mencium aroma apapun dari hidungnya. Jadi, Baron pun menceritakan baunya kepada Marmalade. They smell beautiful, just like you. Mata Baron seakan tak pernah berhenti tertuju pada Marmalade yang begitu atraktif dan menarik di matanya. Sembari menyuapkan sebuah biskuit ke dalam mulut Baron, Marmalade juga bilang kalau Baron kini tak perlu mengkhawatirkan Mama Eda lagi. Karena sekarang ada Marmalade yang juga akan ikut menjaganya. Tapi sebuah tawaran mengejutkan tiba-tiba datang dari Marmalade siang itu. Let's rob. Marmalade mengajak merampok dengan tujuan agar mereka bisa membangun hidup impian mereka. Pergi dari kota ini bersama Mama Eda, hidup serba cukup dan beli apapun yang mereka mau. Ketakutan di wajah Baron segera diredam oleh sebuah ciuman dari Marmalade. Lalu Marmalade bilang, ia menyukai Baron. Datangnya Baron di hidupnya bagikan seorang kesatria berbaju zirah yang datang untuk menyelamatkan hidup Marmalade. Dan kata-kata itu akhirnya merubah pikiran Baron. Tapi selain apa yang Marmalade bilang tadi, Baron juga semakin yakin dengan tawaran itu. Karena ia ingat, kalau harga obat ibunya terus-menerus naik. Ia sangat membenci cara perusahaan farmasi itu membuat orang-orang sepertinya tersiksa. Apalagi sekarang, Baron adalah seorang pengangguran. Jadi satu-satunya pilihan paling realistis dalam hidup Baron sekarang adalah merampok bersama Marmalade. Langkah awal dari rencana ini adalah pengintaian. Satu bank di depan toko es krim langganan mereka tadinya akan menjadi target awal. Tapi sayang, bagi Marmalade itu bukanlah opsi yang tepat untuk dirampok. Karena selain jalannya ramai, Marmalade takut kalau Baron malah panik dan membuat semua rencananya kacau. Tapi Baron memiliki opsi lainnya. Sebuah bank di pinggiran kota yang sepi dan sangat jarang orang lewati. Dan tempat ini adalah tempat paling ideal untuk seorang Baron memulai karirnya sebagai perampok jenius. Setelah menggambar denah bank dan menyiapkan segala rencananya, Baron dilatih Marmalade untuk menembak menggunakan sebuah pistol. Baron dilatih Marmalade menembak. Iya, karena Baron hanyalah pemuda polos dan lugu, entah ia menembak ke arah mana. Muka panik dan takut Baron malah menjadi bahan tertawaan bagi Marmalade. Dan Marmalade pun sepertinya harus memperlihatkan sesuatu pada Baron. Kasih paham dulu abangku. Tato hati terpanah dengan tulisan Baron itu adalah tato terbaru Marmalade yang sengaja ia buat untuk Baron. Baron juga tak mau kalah. Ia ingin membuat tato bertuliskan Marmalade di kakinya. Namun karena tukang tatonya habis begadang nonton seri A, ia justru salah menulis hurufnya yang menjadi MAM, bukan MARM. Karena sudah terlanjur, akhirnya Baron meminta untuk memberi huruf A lagi di belakangnya. Dan tato itu akhirnya bertuliskan Mama, yang ia tujukan agar ia selalu terkenang dengan Mama Eda. Hari itu keduanya pulang agak terlambat. Baron panik karena ia terlambat untuk merawat ibunya dan memberi minum ibunya. Lalu Baron menceritakan kehidupannya kini dengan Marmalade, termasuk ceritanya untuk merampok bank bersama.
Namun di saat bersamaan, tiba-tiba ibunya hanya terdiam saja dan tak meresponnya sama sekali. Mama? Baron yang panik lalu segera memberi ibunya obat. Tapi ia kaget ketika melihat obat itu hanya tersisa sedikit. Namun karena kondisi yang sedang darurat, yang ia pikirkan kini hanyalah kesembuhan ibunya saja. Dan Baron berjanji akan mengusahakan yang terbaik untuk kesembuhan ibunya segera. Keesokan harinya, Marmalade mulai merencanakan rumah aman yang akan mereka berdua gunakan untuk kabur setelah merampok nanti. Di tengah perjalanan, Baron terus bertanya tentang masa lalu Marmalade yang sebenarnya. Marmalade bilang kalau masa lalunya sangat kelam dan Baron tak perlu tahu tentang hal itu. Tapi Baron tetap saja ngeyel dan terus memaksa Marmalade agar mau cerita tentang hidupnya. Marmalade akhirnya muak dengan pertanyaan itu. Masa laluku sangat menyakitkan, Baron. Bayangkan kau setiap malam tidur dipenuhi rasa takut. Itu karena ayah asuhmu sering datang malam-malam dan menyetubuhiku hingga aku kesakitan. Setelah dia puas, dia membawaku ke garasi. Dia mengurungku di kandang layaknya seekor anjing. Ia sangatlah pemarah. Sangat pemarah sekali. Dan sekali kau membuat marah, kau akan dipukul dengan sebuah tongkat kecil miliknya. Dan aku bersumpah, aku akan menghabisinya dengan tongkat itu nanti. Dan yang jauh lebih menyedihkan, ayah asuhku juga mengasuh anak-anak kecil lain. Dan pasti mereka diperlakukan sama seperti ayahku memperlakukannya padaku. Tangisan Marmalade coba ditenangkan oleh Baron. Tidak usah sedih, Marmalade. Kesatria dengan baju zirah yang kau sebut itu kini siap menolongmu. Lalu mereka berdua melanjutkan rencananya dengan mencari barang yang bisa mereka gunakan sebagai penyamaran. Dan akhirnya sebuah topeng yang mirip logo alter ego pun dipilih oleh Marmalade. Satu Marmalade saja merepotkan, apalagi ada 3 Marmalade di dunia ini. Begitu keluar Marmalade sembari mencoba topeng itu di kepalanya. Demi melatih mental Baron, Marmalade pun melakukan latihan perampokan kecil dengan cara Get him down. Fuck! Split, Papa, let's go! Papa, split. Setelah berhasil mendapatkan topeng untuk menutupi wajahnya, kini Marmalade membuat sebuah tulisan agar ia tak perlu bersuara selama merampok. Walau tulisannya banyak yang salah eja, tapi menurut Marmalade, typo dikit gak akan jadi masalah bagi orang lain. Karena mereka akan tetap panik ketika aku masuk dan merampok bank itu. Namun sejatinya, isi hati Baron ini menolak dengan apa yang ia lakukan. Ya Tuhan, kadang aku bertanya-tanya tentang apa yang kau lakukan pada hidupku. Jika kau yang menciptakan seluruh kebaikan, maka kau juga yang menciptakan semua keburukan. Kemudian aku juga sempat menyalahkanmu atas kondisiku ini. Kenapa kau harus membuat orang jatuh sakit seperti yang Mama Eda alami sekarang? Dan membuatku dipecat dari pekerjaanku yang halal itu. Dan sekarang, aku terpaksa ikut merampok bersama Marmalade. What happened? I don't know. I just fucking went in looking like this. What happened? I don't know, Papa. I wasn't in here. Mama Eda meninggal saat itu juga. Marmalade yang sedang di dapur juga bilang kalau ia tak tahu Mama Eda kenapa. Tapi apapun alasannya, itu tidak akan membuat nyawa Mama Eda kembali lagi. Ingatan hangat Baron tentang ibunya seketika datang kembali. Dan menjadi pengiring kepergian ibunya menghadap pada Sang Ilahi. Kesedihan di mata Baron terpancar sangat jelas ketika ia menceritakannya pada Otis. Otis juga bercerita tentang ibunya yang sudah sakit-sakitan sejak ia kecil. Otis lama tak menemui ibunya, karena saat ini ibunya ada di Jamaika. Tapi Otis kembali mengingatkan, kalau mereka saat ini sedang ada di penjara. Jadi tahan dulu air matamu. Ini bukan waktu yang tepat untuk menangisi semuanya. Ini waktunya kita untuk makan. Jadi makanlah saja. Tak usah melakukan hal lain. Lalu lanjutkan ceritamu nanti. Makan siang itu, Otis dan Baron saling duduk membelakangi satu sama lain. Baron mencoba berperilaku sopan dan memilih lebih banyak diam seperti apa yang Otis katakan.
Tapi Baron tetap saja diospek oleh para napi senior di sana. Walau sudah diperlakukan seperti itu, Baron tetap mencoba berbuat baik dengan mengingatkan seorang napi yang sisa makanannya masih tertempel di jenggotnya. Tapi niatan baiknya itu ternyata menjadi sebuah kesalahan yang berbuah Baron nyaris dipukuli saat itu juga. Baron siang itu juga meminta kepada pihak penjara untuk menghubungi kekasihnya. Di sana ia memberi kabar kalau ia saat ini ditangkap oleh polisi. Tapi ia berjanji untuk tetap datang besok jam 3:30 sore. Karena ada Otis yang akan membantunya keluar dan membantunya untuk menepati janjinya pada Marmalade. Setelah Otis dan Baron kembali ke sel, cerita pun dilanjutkan lagi pada saat hari perampokan dilakukan. Baron sempat menolak karena dirinya merasa masih berkabung dan tak siap jika harus melakukan kriminal. Tapi Marmalade terus memaksa Baron untuk melanjutkan misi ini. Terlebih lagi Marmalade bilang kalau sekarang dia hamil anak Baron. Jadi mau tidak mau, rencana harus tetap dilakukan. Dan mereka akan membangun hidup impian mereka dengan uang hasil rampokannya nanti. Hey, where's your mask? Papa, you had one freaking job! Sampailah mereka di lokasi target bank yang sudah mereka incar. Topeng merah muda, topeng 3 wajah, dan juga dengan pakaian serba pink. Marmalade dengan percaya diri tinggi segera memulai aksinya. Walau muka panik terlihat jelas di muka Baron, tapi Marmalade meyakinkan Baron kalau ini semua akan baik-baik saja. Baron pun mulai duduk di kursi supir, sementara Marmalade akan beraksi sendirian kali ini. $5 juta atau sekitar 78 miliar rupiah berhasil dikeruk oleh Marmalade dari bank tadi. Dan uang sebanyak itu tentu lebih dari cukup untuk mereka membangun kehidupan impian yang telah mereka idam-idamkan. Tapi bagi Baron tetap saja, semua ini terasa aneh dan terasa jahat. Ia tadinya hanya tukang pos biasa, dan kini ada uang $5 juta di depan matanya. Pemandangan yang tak pernah terbayangkan sekalipun dalam mimpi terliar Baron. Baron lalu bertanya, "Bisa-bisanya kau tak panik sedikit pun? Apakah kau sudah pernah melakukan ini sebelumnya?" Marmalade seperti menutupi semuanya, lalu menjawab dengan lirih, "Ya, mungkin ini bukan kali pertama aku melakukan ini. Aku pernah melakukannya juga di BookPay dan 34 bank lainnya." Walau menyesali kelakuannya, Marmalade di satu sisi juga merasa sangat senang dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Selain karena ia melakukannya bersama Baron, hasil hari ini adalah hasil terbesar yang pernah Marmalade dapatkan selama merampok bank. Apapun alasan yang masuk ke telinga Baron, yang Baron inginkan tetaplah satu: mengembalikan uang ini semua dan meminta maaf pada bank itu. Tapi apa daya, hal itu tidak diizinkan oleh Marmalade. Terlebih karena ia telah hamil anak Baron, dan mereka telah berjanji untuk membangun hidup impian mereka dengan uang-uang ini. Jadi sekali kita melangkah, tidak ada jalan untuk kembali, Baron. Demi menyenangkan dan menenangkan hati Baron, Marmalade lalu memasakkan makanan untuk Baron. Tapi sebelum Baron mencicipi makanan itu, ia diminta untuk mengambilkan topeng penyamaran mereka yang ada di dalam mobil. Karena Marmalade harus segera membakarnya demi menghilangkan jejak. Namun ketika Baron sampai di mobil, ia kaget ketika melihat obat milik ibunya ternyata disembunyikan di bawah jok mobil Marmalade. Dan tentu saja hal itu membuat Baron amat sangat marah. Ia lalu berniat akan menembak kepala Marmalade saat itu juga. Sayangnya niatan itu gagal karena tiba-tiba segerombolan polisi datang untuk meringkus mereka berdua. Mereka berdua pun segera mengatur rencana. Mereka membagi uang itu rata, 50-50. Lalu mereka harus datang ke tempat favorit mereka berdua besok 3:30 sore dan memulai hidup baru mereka dengan uang-uang ini. Ketika Marmalade berhasil kabur, ternyata Baron memiliki sebuah rencana lain. I'm sorry!
Setelah mendengar semua cerita Baron tentang hidupnya, kini Otis telah memiliki rencana untuk kabur dari penjara. Otis juga bertanya, sebenarnya mereka berdua akan bertemu di mana? Tapi tempat favorit itu adalah tempat yang rahasia bagi Baron dan Marmalade. Tapi Baron berjanji akan memberikan 39 miliar rupiah itu setelah ia sampai di sana. Otis lalu mencoba mencari segala alasan agar sipir mau membukakan selnya. Lalu ia mengganti pakaiannya dan berpura-pura menjadi seorang pegawai laundry. Otis pun segera meminta Baron untuk segera masuk ke keranjang itu. Dan Otis lalu membawanya keluar dari penjara dengan sangat berhati-hati. Dia mencoba tak ketahuan oleh siapapun. Tapi sepertinya penyamaran itu nyaris gagal ketika ada seorang sipir mencium gerak-gerik mencurigakan dari Otis. Namun Otis dengan segala otak cerdiknya akhirnya berhasil bantu Baron keluar dari penjara dengan modal sebuah keranjang laundry. Otis nyaris dihajar oleh satpam tadi, tapi untungnya rekannya yang lain berhasil menyelamatkannya. Jadi sebenarnya Otis ini adalah seorang agen rahasia FBI yang sengaja dikirim untuk menangkap Marmalade, atau lebih dikenal dengan nama Book Bay Bandit. Perampok dengan ciri khas rambut merah muda, pakaian merah muda, topeng 3 wajah, tulisan yang salah, dan segala tanda Book Bay Bandit ini sudah ditelusuri oleh FBI sejak 2 tahun belakangan. Seluruh pembicaraan antara Otis dan Baron juga telah disadap oleh pihak FBI. Jadi Otis adalah sebuah pancingan agar bisa menangkap Marmalade yang sembunyi selama ini. Lalu Otis dan kawan-kawannya pun segera mengejar Baron yang segera menemui Marmalade. Tujuan pertama Baron adalah sebuah toko serba di pinggiran kota. Ia terlihat membeli setangkai bunga yang nampaknya akan diberikan kepada Marmalade. Tapi ternyata ketika Otis terus mengikuti Baron, tempat yang dituju Baron setelahnya adalah makam Mama Eda. Setelah selesai memberi doa dan memberi bunga tadi di makam ibunya, Baron melanjutkan perjalanannya ke toko es krim langganannya dengan Marmalade. Kali ini Otis sangat yakin kalau dia akan membawakan es krim itu untuk Marmalade. Otis terus memantau gerak-gerik dari Baron. Tapi setelah membeli es krim, mobil Baron terlihat hanya berkeliling dan memutar di jalanan dekat situ saja. Lalu kembali lagi ke tempat es krim tadi. Jelas saja Otis merasa dipermainkan oleh Baron. Dia pun segera menyergap mobil itu. Baron ternyata dengan sengaja memberikan mobil itu kepada pegawai kedai es krim dan membawa mobil kuning di parkiran untuk pergi mengecoh Otis. Baron yang kabur pun segera datang kembali ke rumah aman tempatnya ditangkap. Ia mengambil sebuah bungkusan yang telah ia sembunyikan. Dan ternyata Baron sudah tahu identitas dari Otis, bahkan sebelum ia masuk penjara. Selain itu, Baron juga mengambil uang hasil jarahannya. Dan Baron juga memotong rambut panjangnya demi menghilangkan jejak dan segera kabur dari tempat itu. Take care now. Di tempat lain, Otis kembali ke makam Mama Eda dengan tujuan mencari Baron. Tapi ternyata yang ia temukan hanya sebuah selai jeruk dengan tulisan Mama. Persis seperti tato di kaki Baron. Otis segera meminta bukti foto CCTV perampokan waktu itu. Dan ternyata itu bukanlah si Book Bay Bandit ataupun Marmalade. Tapi itu adalah Baron. Tato di kaki kirinya menjadi bukti otentik dan membuat Otis sadar kalau selama ini ia hanya ditipu oleh Baron. Muka Otis seketika berubah kecut dan tak tahu lagi harus mengejar Baron ke arah mana. Just change it back to known male suspect, southern drawl. Wait, what about the girl? There is no girl. Di tempat lain, Baron ternyata pergi ke sebuah apotek. Ia berniat untuk membeli obat Plenoxia yang sudah ia pesan sebelumnya. Namun penjaga apotek itu minta untuk menyebutkan nama pasiennya, agar ia bisa memberikan dosis yang tepat. Dan Baron menyebut sebuah nama, Eda Lamram, atau kebalikan dari Marmalade. Baron juga meminta kalau ada stok Plenoxia yang masih ada, ia minta untuk diberi semua padanya. Dengan imbalan segepok uang untuk penjaga apotek itu. Sementara itu, Otis mendapatkan laporan dari rekannya kalau ia mendapatkan alamat nomor telepon yang Baron hubungi ketika di penjara. Dan mereka tanpa ragu mendatangi tempat itu. Dan setelah mereka mencarinya, alamat itu justru tertuju pada sebuah perusahaan milik Pak Don.
Beliau ini uangnya juga ada di bank yang berhasil dijarah oleh Baron. Ia meminta polisi-polisi ini untuk bawa kembali uangnya. Jadi ketika Otis dan kawan-kawan datang dengan tangan kosong, tentu saja ia hanya bisa marah besar. Tapi Otis melihat perusahaan di sana bernama Baron Farmasi, sebuah perusahaan yang memproduksi obat Plenoxia. Lalu Otis jadi teringat sebuah cerita Baron saat di penjara. Otis lalu bertanya, apakah Pak Don sempat mengasuh anak? Jika iya, apakah anak itu tak hanya satu saja? Pak Don heran kenapa polisi-polisi ini malah mencampuri urusan pribadinya. Tapi karena terus ditekan oleh Otis, ia pun akhirnya bilang, memang iya, aku mengasuh beberapa anak. Lalu apa urusanmu polisi bodoh? Lebih baik cari uangku sekarang, dan tidak usah ikut campur urusanku. Otis yang melihat sebuah tanda mencurigakan ini lalu teringat cerita Baron tentang Marmalade yang disiksa oleh orang tua asuhnya. Kemudian ia segera meminta anak buahnya untuk mencari alamat Pak Don dan mencari segala hal yang berkaitan dengan garasi, kandang, dan lain sebagainya. Dan setelah berhasil ditelusuri alamat Pak Don, semua cerita Baron cocok dengan apa yang ada di lapangan. Dan Pak Don pun segera digelandang ke kantor polisi dengan segala tuduhan tindakan tidak senonoh. Tapi ketika Otis berpikir di mana Baron sekarang, tiba-tiba ia melihat Snake Moon Pies yang ditaruh di spion mobilnya. Dan juga Tech Newport Drug, sebuah nama apotek yang berada tepat di seberang jalan. Otis segera mendatangi apotek itu dan bertanya tentang orang yang memberi Plenoxia di sini. Penjaga bilang kalau orang tadi membeli obat itu lalu pergi ke agen travel di sebelah. Ketika Otis masuk ke sana, ternyata pemilik agen travel itu mengenalnya. Ia sudah mendapatkan sebuah surat dari Baron yang harus diberikan kepada Otis ketika tiba. Surat itu bertuliskan, hidup hanya bisa dipahami secara melangkah ke belakang. Namun itu semua harus tetap dijalani dengan melangkah maju. Aku hidup untuk merawat ibuku. Jadi kuharap kau melakukan hal yang sama. Selamat tinggal agen rahasia. Otis hanya bisa tersenyum baca surat itu. Tapi ia jauh lebih senang ketika dia melihat ada sebuah tiket pesawat first class ke Jamaika yang sengaja Baron belikan untuk Otis. Sementara itu, Baron telah berhasil menghilangkan jejaknya dari Otis. Dan ia pergi ke sebuah panti jompo. Baron ini ternyata bukanlah seorang tukang pos. Dan memang seorang perampok yang teramat-amat sangat jenius. Baron juga menjadi dokter di sebuah panti jompo. Dan Eda Lamran adalah salah satu pasiennya yang memberikan rajutan kainnya kala itu. Perampokan ini sengaja ia lakukan demi menghukum pemilik perusahaan farmasi yang terus memerasnya, dengan cara menaikkan harga obatnya dari hari ke hari. Dan itu tadi adalah film perampokan dengan balutan plot twist yang sangat menarik. Sumpah, sangat menarik sekali. Bentar. Ini buat kalian yang masih bingung ya, jadi gini rangkumannya. Jadi Baron ini bukan nama sebenarnya. Yang bahkan diceritain di film ini, nama Baron itu ia ambil dari nama perusahaan milik Pak Don, yaitu Baron Farmasi. Baron sengaja mengorek masa lalu Pak Don dan membalut itu sebagai cerita dari seorang Marmalade. Tokoh Marmalade itu nggak pernah ada. Tapi Book-Bay Bandit itu memang ada. Dan Baron sengaja numpang dari nama Book-Bay Bandit sebagai penyamaran. Semua udah Baron lakukan dengan sangat teliti. Bahkan hingga ia tahu nama agen yang ditugaskan untuk mengejar Book-Bay Bandit. Nah, kalau soal Mama Eda ini sebenarnya ini ibunya Baron yang sudah lama meninggal. Jadi semua cerita itu dirangkai menjadi sebuah kebohongan yang amat sangat rapi dan berhasil mengecoh agen rahasia seperti Otis. Jadi Baron adalah sebuah bentuk perlawanan dari seorang rakyat biasa pada sistem bobrok yang semena-mena. Karena sudah gak ada lagi yang bisa dipercaya, maka ia menggunakan tangannya sendiri untuk menghajar sistem itu. Jadi ingin membahas yang kemarin, cuma ya janganlah. Mending quote aja dari Lek Bagong biar lebih aman. Dunia ini tak akan pernah berjalan sesuai rencanamu. Tuhan akan selalu memberimu rencana lain yang lebih baik menurutnya. Tapi kalau kamu belum 30 tahun terus berencana nyalon gubernur. Ya, jadi begitu saja. Tadi omongan saya banyak yang di-cut. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar. Dan juga terima kasih buat yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks ya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini, itu sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dan untuk mengakhiri video ini, saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, please,
Yang tenang. Duduk yang tenang. Ya kan? Ambil napas dalam-dalam. Buang. Tangga kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.